Di tengah gemuruh ombak pantai ulelewe dan lantunan zikir dari menasah kecil, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengubah wajah pendidikan dan keagamaan di Serambi Mekah. Dialah Zainal Abidin, putra dari keluarga sederhana yang diwarisi darah alim ulama. Hari kelahirannya disambut dengan syukur oleh orang-orang yang percaya bahwa anak ini adalah titipan cahaya dari langit. Ibunya, Maimunah, dikenal sebagai perempuan tabah dan penuh hikmah. Ia menimang bayinya sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafal sejak muda. Ayahnya, Haji Hasan, seorang pedagang kecil yang hafal kitab kuning dan mengajar mengaji di musala kampung, langsung mengazani bayi itu di telinganya, sebuah tradisi yang menjadi jembatan ruhani pertama bagi seorang pejuang ilmu. Zainal kecil tumbuh dengan keseharian yang penuh nilai. Ia belajar huruf hijaiyah sebelum belajar berjalan, dan mulai menghafal juz amma sejak usia 3 tahun. Kampung melihatnya bukan sekadar anak biasa, tapi benih dari pohon keimanan yang akan tumbuh tinggi menaungi umat. Setiap subuh, Zainal sudah duduk rapi di surau, mendengarkan ayahnya mengajar tafsir Jalalain kepada para santri dewasa. Ia tidak banyak bicara, tetapi matanya menyala menyerap ilmu seperti spons menyerap air. Kadang, ia mengoreksi hafalan para santri dewasa dengan suara lirih, dan anehnya, tak pernah salah. Ayahnya mulai sadar bahwa anak ini bukan hanya cerdas, tapi juga diberkahi. Maka, ia memutuskan mengirim Zainal belajar ke Dayah, pesantren, ternama di Pidi sejak usia 8 tahun. Di sana, Zainal tidur beralaskan tikar, makan seadanya, namun hatinya bahagia, sebab di balik penderitaan, ada ladang ilmu yang sedang ia garap dengan sungguh-sungguh. Hari-hari di Dayah adalah ujian. Tapi bagi Zainal, setiap ujian adalah bukti cinta Allah. Ia belajar dengan ikhlas, menulis ulang kitab-kitab tebal tangan demi tangan, dan membantu kiai mengurus dapur serta perpustakaan. Disinilah awal dari perjalanannya sebagai calon ulama besar yang kelak dikenal seantero Nusantara. Ketika usianya menginjak 15 tahun, Zainal mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke Mekah Al-Mukarramah, sebuah kesempatan langka, yang bahkan bagi ulama besar pun tidak mudah didapat. Di bawah bimbingan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, Zainal menghafal ribuan hadits, mempelajari ilmu fikih, balagah, dan tasawuf selama hampir 1 dekade. Di kota suci itu, ia tidak hanya belajar dari kitab, tetapi juga dari akhlak para guru dan jamaah. Ia menyaksikan persatuan umat dalam ibadah haji dan menangis dalam sujud panjang setiap malam di Masjidil Haram. Hatinya ditempa menjadi bening, dan ilmunya tumbuh menjadi ladang manfaat bagi dunia. Ketika ia pulang ke Aceh, Zainal tidak membawa harta, tapi membawa ilmu yang memenuhi dada. Ia kembali ke tanah kelahirannya bukan sebagai anak kampung biasa, tetapi sebagai Syekh Zainal Abidin, ulama muda yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk membimbing mereka dalam kegelapan zaman. Kepulangan Syekh Zainal disambut bak pahlawan. Ribuan orang memadati pelabuhan, menunggu sosok yang telah mereka dengar dari surat-surat dan kabar lisan selama bertahun-tahun. Ia turun dari kapal dengan langkah pelan dan mata berkaca. Tanah ini, tanah ibunya, kini menjadi ladang dakwahnya. Ia membangun dayah sendiri di kaki Gunung Selawah, yang ia beri nama Dayah Nurul Ulum. Santrinya datang dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka tidur di balai-balai bambu, makan dengan lauk seadanya, tetapi mata mereka bersinar karena diajar langsung oleh seorang alim yang menyatu dengan hidup mereka. Pengajaran Syekh Zainal tidak hanya soal hukum Islam, tapi juga soal hidup, adab terhadap orang tua,
pentingnya kerja keras, serta keharusan menjaga bumi dan sesama. Ia menanamkan bahwa Islam bukan hanya ritual, tapi cara hidup yang lurus, lembut, dan bijak. Inilah yang membuatnya disayangi oleh rakyat dan oleh para pemimpin. Namun jalan hidupnya tidak selamanya mulus. Ketika konflik dan politik mulai merambah kehidupan rakyat, suara ulama dibutuhkan untuk menjadi penengah. Syekh Zainal berdiri di tengah, tidak berpihak kepada kekuasaan, tapi juga tidak ikut dalam perlawanan bersenjata. Ia menyerukan damai dengan sabar, bahkan ketika sebagian menganggapnya terlalu lembut. Meski ditawari jabatan dan kekuasaan, ia selalu menolak. "Biar aku menjadi pelayan umat," katanya kepada seorang pejabat yang mencoba merayunya menjadi penasihat khusus. Ia lebih memilih duduk di balai dayahnya, mendengarkan keluhan rakyat dan mengajari anak-anak menghafal Al-Quran. Wibawanya justru tumbuh karena keengganannya mengejar dunia. Ia dijuluki Al-Murabi As-Salih, pendidik yang saleh. Dan setiap malam, di sudut musala, ia tetap berdoa dalam sujud panjangnya, "Ya Allah, jangan biarkan aku lupa bahwa aku hanya hamba." Nama Syekh Zainal Abidin mulai dikenal hingga ke luar negeri. Beberapa santrinya yang telah menamatkan pelajaran di Dayah Nurul Ulum dikirimnya ke Mesir, Yaman, bahkan Turki. Ia percaya bahwa ilmu harus terus mengalir lintas zaman dan batas negara, agar Islam tetap menjadi rahmat bagi semesta. Ketika undangan datang dari Konferensi Ulama Asia Tenggara di Kuala Lumpur, ia sempat menolak dengan alasan kesehatan. Tapi karena banyak tokoh ingin belajar darinya, akhirnya ia hadir. Dengan jubah putih dan suara lembutnya, ia berbicara tentang pentingnya adab sebelum ilmu, dan menyentuh hati semua yang hadir. Setelah konferensi itu, ia mendapat kehormatan sebagai penasihat kehormatan Majelis Ulama Asia Tenggara. Tapi gelar dan pangkat tidak membuatnya berubah. Ia tetap pulang ke Dayah, menyapu halaman, menemani santri makan, dan mengulang hafalan Al-Quran bersama mereka. Masyarakat mulai menyebutnya sebagai cahaya dari Selawah, bukan hanya karena ia berilmu, tapi karena ia menjadi penyejuk di tengah panasnya zaman. Ia mendamaikan dua keluarga yang berselisih selama puluhan tahun, hanya dengan duduk bersama mereka dan membaca surat Al-Hujurat. Di masa sulit ketika bencana melanda Aceh, Syekh Zainal turun langsung membagikan bantuan. Ia membawa sendiri karung beras dan selimut ke rumah-rumah yang roboh. Para relawan internasional yang melihatnya tertegun. Seorang ulama besar yang rela menjadi kuli demi umatnya. Dari kejadian itulah, banyak anak muda yang sebelumnya enggan belajar agama, mulai mendekat ke Dayah. Mereka melihat bahwa agama bukan hanya ceramah, tapi tindakan nyata. Syekh Zainal menjadi teladan, bukan hanya pengajar, dan itu mengubah segalanya. Suatu malam, seorang pemuda datang mengendap ke Dayah, berniat mencuri. Namun ia malah terjebak dalam deretan santri yang sedang mengaji. Ia duduk di pojok, pura-pura ikut membaca, tapi suara Syekh Zainal yang lembut menembus jiwanya. Setelah pengajian selesai, Syekh Zainal mendekatinya tanpa marah. Ia hanya bertanya, "Sudah makan malam, Nak?" Pemuda itu menangis dan mengaku dosa-dosanya. Sejak malam itu, ia tidak pernah pergi dari Dayah dan menjadi santri yang paling taat. Kisah itu menyebar kemana-mana, bahwa Syekh Zainal bisa menaklukkan hati tanpa senjata, hanya dengan kasih dan sabar. Ia tidak hanya mengajar manusia berpikir, tapi juga menghidupkan hati yang mati. Tahun demi tahun berlalu. Syekh Zainal menua, rambutnya memutih semua, tapi suaranya masih jernih saat membaca Al-Quran. Ia tidak lagi kuat berjalan jauh,
tapi tetap duduk di serambi musala memberi pelajaran fikih dan tasawuf. Pemerintah ingin memberinya penghargaan seumur hidup, namun ia menolak. "Aku hanya guru kampung," katanya. Ia lebih bahagia melihat anak-anak menghafal surat Yasin dengan lancar daripada menerima piagam. Santri-santri yang dulu belajar darinya kini menjadi ulama, dosen, dan tokoh masyarakat. Mereka menyebar ke seluruh penjuru negeri, membawa ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan Syekh Zainal. Warisan sejatinya bukan harta, tapi manusia yang beradab dan berilmu. Pada malam ke-27 Ramadan, ketika langit Aceh bersih dan angin membawa harum bunga kenanga, Syekh Zainal duduk lama di musala. Ia membaca doa panjang, lalu tersenyum, dan bersujud lama. Ketika subuh datang, ia tidak bangun lagi. Berita wafatnya menyebar seperti petir di siang bolong. Ribuan orang datang dari seluruh pelosok, bahkan dari luar negeri. Dayah Nurul Ulum penuh air mata dan doa. Seorang guru, seorang sahabat, seorang ayah bagi umat telah pulang. Pemakamannya di kaki Selawah menjadi lautan manusia. Namun yang paling mengharukan adalah ribuan santri yang melanjutkan pengajian malam itu juga. Mereka tahu, guru mereka tidak benar-benar pergi. Ia hidup di setiap ayat yang mereka baca, di setiap nilai yang mereka amalkan. Hari-hari setelah wafatnya Syekh Zainal diwarnai dengan duka yang dalam namun juga semangat yang membara. Para santri senior membentuk majelis pengelola dayah, menjalankan amanah sang guru tanpa mengubah ajaran sedikitpun. "Kita bukan menggantikannya," kata salah satu dari mereka, "kita meneruskan jalannya." Wasiat Syekh Zainal yang disimpan dalam kotak kayu kecil akhirnya dibuka. Di dalamnya hanya selembar kertas bertuliskan ayat dari surah Al-Mujadalah. "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Tak ada instruksi rumit, hanya penegasan akan pentingnya ilmu dan iman. Wasiat itu ditempel di dinding utama musala, menjadi pedoman harian bagi seluruh santri. Mereka tahu, semangat Syekh Zainal hidup dalam ayat itu, dan dalam komitmen untuk tidak berhenti belajar, mengajar, dan berbuat baik. Dalam beberapa tahun, Dayah Nurul Ulum berkembang menjadi pusat keilmuan Islam yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Buku-buku karya Syekh Zainal diterbitkan ulang dan diajarkan di berbagai perguruan tinggi. Beberapa bahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris, Arab, dan Urdu. Universitas dari luar negeri mulai menjalin kerjasama. Delegasi dari Pakistan, Maroko, dan Qatar datang untuk melihat langsung metode pendidikan yang diwariskan Syekh Zainal. Mereka terkesan dengan kesederhanaan fasilitas, namun takjub dengan kedalaman ilmu dan akhlak para santri. Sebuah bangunan khusus didirikan untuk museum dan perpustakaan Syekh Zainal. Di dalamnya, tersimpan catatan tangan, kitab-kitab tua, dan benda pribadi beliau. Museum itu bukan hanya tempat wisata, tapi tempat menghidupkan semangat seorang guru sejati. Nama Syekh Zainal kini menjadi rujukan dalam diskusi keilmuan dan pendidikan Islam. Seminar-seminar nasional maupun internasional tak lengkap tanpa menyebut pemikirannya. Mahasiswa menyusun tesis tentang metode pengajarannya, dan para dai mencontoh pendekatannya. Di pelosok-pelosok Nusantara, berdiri pesantren yang menamai dirinya cabang dari Dayah Nurul Ulum. Santri-santri dari generasi ketiga dan keempat terus berdatangan. Meski wajah mereka tak pernah bertemu langsung dengan Syekh Zainal, namun semangat dan ajarannya mengalir dalam darah pendidikan mereka. Jejaknya kini tidak hanya tertulis di batu nisan atau dinding museum,
tetapi dalam hidup yang berubah, dalam akhlak yang diperbaiki, dan dalam ilmu yang diamalkan. Warisan terbesar seorang guru adalah manusia yang terus menjadi lebih baik. Penutup kisah hidup Syekh Zainal Abidin bukan hanya catatan sejarah, tetapi cermin dari makna hidup yang sesungguhnya. Ia membuktikan bahwa kebesaran tidak datang dari jabatan, tapi dari pengabdian yang tulus dan cinta tanpa pamrih kepada ilmu dan umat. Dalam dunia yang terus berubah, nilai-nilai yang diajarkannya tetap kokoh, rendah hati, mencintai ilmu, menjunjung adab, dan melayani dengan ikhlas. Syekh Zainal meninggalkan dunia fana, tetapi meninggalkan cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan setiap kali azan berkumandang, setiap kali kitab dibuka, setiap kali seorang anak mulai mengaji, di sanalah ruh Syekh Zainal hidup dan terus menuntun umat menuju cahaya. Itulah keabadian seorang guru sejati.